Halo teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama saya Tante Nugraha di video pembelajaran animasi 3 dimensi. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan mencoba menjelaskan dan mempraktikkan bagaimana cara kita menggunakan mode edit atau edit mode dalam Blender. Oke, tidak berlama-lama, sekarang kita akan coba langsung share screen-kan saja Blendernya. Nah, pertama-tama teman-teman, untuk kita bisa mengakses edit mode atau mode edit, kita harus berpindah mode dulu dari object mode ke edit mode. Namun, sebelum kita berpindah dari object mode ke edit mode, kita perlu menambahkan satu buah mesh terlebih dahulu supaya bisa terlihat perubahannya. Cara untuk menambahkan satu buah mesh, silakan teman-teman bisa klik Shift dengan huruf A, lalu pilih mesh, lalu pilih cube. Nah, setelah teman-teman pilih Shift A terus Mesh Cube, berikutnya apa yang perlu kita lakukan supaya pindah ke Edit Mode? Sama seperti yang sudah tadi saya sebutkan, teman-teman tinggal pindah dari Object Mode ke Edit Mode. Berikutnya, di sini kita akan mempelajari terlebih dahulu terkait select di Edit Mode, di mana ada kurang lebih 3 seleksi di Edit Mode. Yang pertama adalah Add Select, Vertex Select, di mana ini tuh gunanya untuk menyeleksi titik sudut. Ya, berikutnya yang kedua ada Edge Select yang berfungsi untuk menyeleksi rusuk-rusuk. Yang ini ya yang tengah. Dan yang ketiga ada Face Select. Face Select itu berfungsi untuk menyeleksi permukaan atau face atau surface ya. Nah, itu kurang lebih teman-teman untuk apa namanya? sel- mode seleksi di edit mode itu sendiri, di mana edit mode itu sendiri berfungsi untuk melakukan pengeditan terkait terhadap mesh yang kita tambahkan, baik di edit itu vertexnya atau edge-nya bahkan face-nya. Nah, berikutnya teman-teman di sini saya akan coba jelaskan juga terkait tools-tools apa saja yang kita bisa manfaatkan di edit mode ini. Tools yang pertama yang bisa kita manfaatkan yaitu adalah extrude. Extrude itu adalah tools yang ini, teman-teman. Nah, fungsinya adalah untuk menebalkan. Di sini kita bisa pilih face yang ingin kita tebalkan, lalu kita tarik saja eh, icon tanda tambahnya itu. Atau cara lain kita bisa klik shortcut huruf E, lalu kita gerakan mouse-nya. Nah, tools yang kedua yang kita bisa manfaatkan juga adalah tool insert. Insert itu toolsnya yang di bawah extrude, yang ini teman-teman. Nah, yang ini fungsinya adalah untuk menambahkan eh, face di dalam face. Caranya kita klik tool insertnya, lalu kita klik face-nya, lalu kita dorong ke depan. Maka akan terbentuk face di dalam sebuah face. Nah, adapun shortcutnya itu yang bisa kita gunakan yaitu huruf I, ya. Kita klik I, lalu kita gerakan mouse-nya ke depan. Nah, terbentuk face baru. Berikutnya, yang ketiga adalah loop cut. Loop cut itu adalah pemotong berulang, teman-teman. Nah, fungsinya untuk memotong face. Caranya kita bisa klik tools loop cut ini, lalu kita sentuhkan dulu ke mesh-nya ini, lalu kita klik kiri, tahan, geser-geser. Nah, kita bisa memotong sesuai dengan bagian yang ingin kita potong. Nah, untuk shortcutnya itu sendiri, loopcut itu shortcutnya adalah Ctrl ditambah huruf R. Kita bisa klik Ctrl tambah huruf R, lalu kita gerakan mouse-nya, lalu kita klik kalau udah pas bagian yang ingin dipotong. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman penjelasan secara umum terkait bagaimana cara kita memanfaatkan edit mode. Nah, sekarang kita akan coba membuat bangunan menggunakan edit mode ini. Dan bangunannya kita akan coba buat lumayan detail gitu ya. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan, kita akan membuat bagian fondasi dari bangunannya itu sendiri. Untuk membuat fondasi dari bangunannya itu sendiri, teman-teman di sini bisa lihat bagian bawah dari mesh cube-nya ini. Lalu teman-teman pilih select box-nya pastinya, lalu kita select bagian bawahnya. Berikutnya, setelah kita seleksi bagian bawahnya, kita duplikatkan bagian bawahnya caranya yaitu klik Shift with huruf D, lalu klik kiri. Artinya di sini kita sudah menduplikat bagian permukaan bawahnya untuk fondasinya. Selanjutnya, kita gunakan tool extrude, lalu kita tarik ke bawah. Nah, setelah kita gunakan tool extrude, lalu kita tarik ke bawah, teman-teman silakan tekan Shift, lalu seleksi semua face-nya ini ya. Semua face yang objek bagian bawah. Lalu berikutnya teman-teman klik S atau scale teman-teman ya, atau menggunakan tool scale. Nah, seperti ini. Ini untuk fondasinya, lalu kita scaling manual pakai tool scale ke sumbu yang warna biru supaya tidak terlalu tebal untuk bagian dasar bangunannya. Nah, kurang lebih untuk fondasi bangunannya seperti ini. Sekarang kita akan beralih ke bagian atas bangunannya atau ke bagian atap bangunannya. Bagaimanakah cara kita membuat atap bangunannya?
Langkah pertama, teman-teman silakan seleksi bagian atas dari cube yang di atas fondasi. Berikutnya, setelah itu, teman-teman silakan extrude ya. Caranya tinggal klik huruf E ya, shortcut huruf E lalu gerakan mouse-nya ke atas. Nah, setelah kita extrude, berikutnya teman-teman perlu melakukan scaling. Scalingnya ke sumbu yang warna hijau. Nah, supaya apa? Supaya dia itu mengerucut seperti rumah pada umumnya. Seperti ini ya. Kita scale sampai dia membentuk segitiga bagian atasnya. Nah, kita zoom, kita scale lagi. Nah, kurang lebih jadi seperti ini. Berikutnya, bagaimana cara kita bikin atapnya itu supaya lebih rapi? Caranya, teman-teman silahkan klik Shift, lalu seleksi bagian kiri dan kanan atapnya ini. Berikutnya, setelah itu, setelah semuanya terseleksi, semua bagian atapnya terseleksi, silakan teman-teman klik Shift dan D untuk menduplikatkan bagian atap ini. Nah, kalau sudah diduplikatkan, sekarang kita bisa extrude. Kita klik E ya, ke atas kan. Atau kita pakai tool extrude manual. Nah, ini, kita tarik ke atas. Setelah kita extrude, berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita seleksi lagi sisi-sisi ini, face-face ini ya teman-teman. Face-face dari atapnya ini, kita seleksi. Nah, seperti ini kita seleksi hanya atapnya saja ya. Sambil tekan Shift. Nah, habis diseleksi, kita bisa scale. Kita klik huruf S ya. Nah, kita perbesar ukuran atapnya ini. Nah, ini atapnya kayak ada yang ngambang. Kita gunakan movement untuk meletakkannya kembali ke bagian bawah. Nah, kurang lebih seperti ini. Atapnya sudah rapi. Nah, berikutnya, kalau misalkan ini untuk bagian atapnya, lalu fondasinya sudah rapi, tinggal kita buat detail bagian pintu dan juga jendelanya. Bagaimanakah cara kita membuat detailnya? Untuk membuat detailnya, kita bisa gunakan loop cut. Nah, kita gunakan tools loop cut, cara menggunakannya kita sentuh, lalu kita klik kiri, sampai kita sentuh sampai muncul eh, line warna kuning, lalu kita klik kiri, tahan geser. Kita bikin pintunya dulu, satu, dua, nah tiga. Kita bikin tiga loop cutan. Berikutnya, supaya bagian pintunya ada bagian pinggir-pinggirnya, kita bisa gunakan insert, lalu kita seleksi, kita pilih face select dulu, lalu kita seleksi bagian yang akan insert, lalu kita dorong ke depan. Ya, lalu kita move agak bawah dikit. Ya. Nah, berikutnya setelah itu kita klik shift, lalu kita seleksi bagian pinggir-pinggir pintunya, lalu kita extrude ke depan. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Berikutnya, setelah itu, kita akan coba tambahkan jendela. Bagaimana cara kita menambahkan jendela? Untuk menambahkan jendela, kita gunakan lupa. Lalu kita seleksi 1, 2, 3, 4, 5. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita akan membuat jendela 4 layar gitu ya. Lalu berikutnya kita gunakan insert face. Lalu kita pilih face select. Lalu kita seleksi satu-satu. Kita bikin ada pinggirannya kayak gini ya. Nah, seperti ini, perlahan-lahan satu-satu. Satu lagi. Nah, kurang lebih jadi seperti ini. Berikutnya tinggal kita klik extrude, lalu kita shift, lalu kita seleksi bagian yang ingin kita tebalkan ya. Nah, white. Oke, berikutnya, oke, bentar-bentar. Oke, nah, kita tinggal seleksi aja pakai select mode ya teman-teman. Kayak gini. Lalu kita seleksi cuma bagian yang ingin kita tebalkan. Nah, pinggir-pinggirnya aja. Lalu tinggal kita extrude ke depan. Nah, kurang lebih bagian jendelanya seperti ini, tinggal kita bikin bagian pagar dan tangganya. Gimana cara bikinnya? Kita gunakan kembali loop cut, tinggal kita sentuh, kita klik kiri, geser ke kiri, lalu kita sentuh, klik kiri, geser ke kanan, kita sentuh, klik kiri, geser ke belakang, kita sentuh, klik kiri, geser ke depan. Nah, habis itu kita potong di tengah-tengah, satu, dua, kayak gini. Lalu kita gunakan face select, lalu kita gunakan extrude, lalu kita klik shift, seleksi bagian yang ingin jadi pagar. Kayak gini teman-teman. Nah, kita seleksi bagian yang akan jadi pagarnya. Nah,
Berikutnya, setelah kita seleksi, tinggal kita extrude, kita tarik ke atas. Nah, kurang lebih pagarnya segini ya, teman-teman. Lalu berikutnya kita kelupat lagi untuk bagian tangganya. Satu, dua, oke. Tiga saja ya. Satu, dua, tiga. Nah, habis itu tinggal kita klik VSL, kita klik extrude, lalu kita extrude perlahan-lahan. Ini tangga pertama, ini tangga kedua, dan itu tangga ketiga. Nah, kurang lebih teman-teman seperti ini hasilnya. Kita lihat di object mode, dan hasil bangunan rumahnya sudah sangat detail. Oke, sekian video pembelajaran dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Sampai jumpa kembali di video pembelajaran berikutnya.